Acara penyerahan keputusan Menteri Kebudayaan RI nomor 8 tahun 2026 di Keraton Kasunanan Solo berlangsung tanpa simbolis. Penyerahan surat keputusan pelaksana tugas Keraton Solo kepada Maha Menteri KGPA Tejo Wulan hanya diakhiri dengan sesi foto bersama. Kegiatan sempat terganggu oleh keributan ketika dua kakak perempuan Pakubuwono 14 Purboyo menghentikan acara usai pidato Menteri Budaya Fadlizon. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Anang Maruf. Selamat sore. Seperti apa kronologi lengkap keributan yang terjadi saat penyerahan SK Pelaksana Tugas Keraton Solo oleh Menteri Kebudayaan? Oke, selamat sore dan selamat sore Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon datang ke Kasunanan untuk memberikan surat keputusan nomor 8 tahun 2006 dan kedatangan dia untuk memberikan surat keputusan untuk KGPH Tejo Wulan, di mana sebagai ketua di surat dan penunjukan ini disampaikan Tejo Wulan merupakan Menteri atau perwakilan raja sebelum Pakubuwono ke-13 Semarang, dan simbolis penyerahan keputusan SK ini sempat diwarnai bersih tegang oleh dualisme raja di Keraton Kasunanan, yakni dari Pakubuwono 14 Purboyo dan Pakubuwono 4 dari pihak Menteri. Dan pantauan Tribun Solo di lokasi sebelum acara dimulai dan sebelum kedatangan Menteri bersih tegang karena lokasi atau tempat-tempat di mana yang akan ditinjau oleh Menteri Kebudayaan ini di Pakubuwono 14 dari Purboyo. Dari mengetahui hal tersebut, pihak Pakubuwono 4 akan melakukan pencopotan langsung gembok-gembok tersebut karena kalau lokasi itu akan digunakan untuk tinjauan Menteri Kebudayaan. Dan tidak hanya itu juga terlihat saat Menteri Kebudayaan Fadlizon sambutan, setelah sambutan diinstruksi oleh pihak Pakubuwono 14 Purboyo, kami sebut dengan Gusti Timur, di mana Gusti Timur ini pidato dari Fadlizon. Dan satu juga Gusti Timur meminta untuk waktunya untuk bicara, namun saat itu mic yang ada di depan Gus Timur dihentikan oleh pihak Pakubuwono 14 sama HP. Sekian rekan. Ya, Anang, kemudian bagaimana sikap dari Menteri Kebudayaan Fadlizon menanggapi insiden keributan yang terjadi? Dari pantauan Tribun Solo, pada waktu interupsi tersebut, pihak Kebudayaan Fadlizon itu langsung menanggapi dan akan menjanjikan, merencanakan atau menjadwalkan akan melakukan pertemuan langsung dengan dua pihak, antara pihak Pakubuwono 14 Purboyo dan Pakubuwono 14 dari HPI. Dan hal itu juga ditunggu oleh pihak Pakubuwono 14 dari Purboyo. Sekian. Ya, dari informasi yang Anda himpun, apa isi dan dasar hukum penerbitan SK Pelaksana Tugas Keraton Solo kepada Tejo Wulan, Anang? Pengetahuan saya dan penunjukan
Tejo Wulan sendiri, karena Tejo Wulan ini merupakan PNGPI atau operator dahulu dan saat ini sebagai PLT dan tertua yang dituakan di Keraton Kasunanan Surakarta, dan diharapkan dengan surat keputusan ini Tejo Wulan bisa menjadi jembatan antara dua pihak dan agar dua pihak ini bisa saling menjadi satu dan tidak ada lagi keributan yang saat ini. Baik, setelah Menteri Fadlizon resmi menyerahkan SK kepada pihak Tejo Wulan, kemudian bagaimana tanggapan dari kubu yang menolak menunjukkan Tejo Wulan sebagai pelaksana tugas Keraton Solo? Setelah prosesi penyerahan SK tersebut, sehingga dari pihak Pakubono 14 Purworejo juga melakukan konferensi pers sama wartawan dan siarannya, di mana dari pihak Purworejo ini merespon klarifikasi terkait instruksi tadi, sehingga dia merasa tidak pernah diberitahu atau mendapat informasi adanya kegiatan-kegiatan yang saat ini terjadi, yakni memberikan atau pelimpahan SK kepada Tejo Wulan. Hal ini membuat desa Purworejo ini kecewa karena mereka yang mengaku sebagai tuan rumah tidak pernah dikasih tahu terkait hal tersebut, dan dia juga memberikan beberapa surat keberatan kepada Menteri Kebudayaan, di mana keberatan itu menunjukkan agar surat keputusan itu agar dicabut atau nanti bisa dibicarakan apabila ada pertemuan lebih lanjut yang menyangkut dengan Pakubono 14 dari pihak Pakubono 14 Purworejo. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya Anang Ma'ruf, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Kawasan Cagar Budaya Nasional pada Agustus 3 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 208 2017, dan penetapan ini merupakan bentuk pengakuan negara atas nilai penting kawasan ini sebagai warisan budaya bangsa yang memiliki arti strategis dalam sejarah kebudayaan dan peradaban Indonesia. Penetapan kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai kawasan cagar budaya nasional ini tentu didasarkan pada pemenuhan kriteria, antara lain wujud kesatuan dan persatuan bangsa, karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan budaya Indonesia, cagar budaya yang langka dan unik. Ini adalah juga bukti evolusi peradaban serta pertukaran budaya lintas wilayah, serta contoh penting kawasan permukiman tradisional dan lanskap budaya yang supaya banyak yang mendengar. Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia. Kalau ini acara sudah selesai, kita duduk
berembuk. Yang kami tunjuk adalah pelaksana mewakili pemerintah. Nah, pelaksana dari pemerintah kita bisa menunjuk ya untuk mempertanggung jawab. Jadi setelah ini silakan berembuk, kami tidak mengurangi Iya, setelah ini. Saya undang. Oh, bukan dari tidak pernah ada. Jadi baik ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, begini. Kalau kita mau musyawarah, Iya betul. setelah ini mundur. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Jadi nanti kita ini ya. Sebetulnya kami ini seperti tidak diorangkan, tidak diundang dan tidak. Pihak Pakubuwono 14 Purboyo mengaku keberatan hingga tidak merasa dihormati dengan adanya agenda penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan RI nomor 8 tahun 2026, di mana penyerahan SK tersebut terjadi pada Minggu 18 Januari pagi tadi. Ketegangan kembali terjadi saat kakak perempuan Pakubuwono 14 Purboyo yakni GKR Timur Rumbai dan Graidevi Leliana Dewi terdengar berteriak meminta pertemuan langsung dengan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon di lokasi acara. Meski tanpa prosesi simbolis penyerahan SK kepada KG PHT Jowulan selaku pemangku jabatan sementara di Keraton Kasunanan Surakarta, rangkaian acara tersebut tetap berlangsung hingga selesai. Menanggapi pelaksanaan acara itu, pihak Pakubuwono 14 Purboyo melalui GKR Timur Rumbai menyampaikan keberatan keras. Ia mengaku sengaja menyela acara di hadapan Menteri Kebudayaan karena merasa keluarga besar Pakubuwono tidak dihormati. Ia menjelaskan, sebagai pihak yang merasa memiliki kedudukan sebagai tuan rumah Keraton Kasunanan, keluarganya sama sekali tidak diberi pengetahuan terkait agenda tersebut. Oleh karena itu, pihak Pakubuwono 14 Purboyo melayangkan surat keberatan kepada Kementerian Kebudayaan hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut GKR Timur Rumbai, surat tersebut berisi keberatan atas terselenggaranya acara yang dinilai tidak adil dan tidak melalui proses yang semestinya dalam pengambilan keputusan oleh Menteri Kebudayaan. Kedepan pihaknya juga akan menempuh langkah hukum. Ia menyebut telah ditunjuk kuasa hukum oleh Sinuhun Pakubuwono 14 untuk menangani persoalan ini. Lebih lanjut, ia menilai agenda penyerahan SK tersebut menjadi bukti adanya ketidakadilan, sekaligus ketidakpahaman terhadap adat dan tata kelola Keraton Kasunanan Surakarta oleh Menteri Kebudayaan RI. Polemik ini pun menambah panjang daftar konflik internal Keraton Kasunanan Surakarta yang hingga kini belum menemukan titik temu. Ini kita mengundang para wartawan rekan semua ini supaya bisa menyampaikan suara kami menyikapi acara yang kami sudah lihat di Aminkan maupun di
parasio bagaimana acara itu dilaksanakan. Kenapa saya ketika itu berdirinya kami keluarga besar Pakubono 13 dan ini juga ada Kaputri PP 12 yang terkumpul ada di sini, ada Pusikan Ratwari, ada Pusikan Kabupaten ada Tani Pusi Pangeran Karya Pangembahan Ibu Kusumo, ada Bukunya, ada Busirat, ada Tanda Putri dari PSSI. Ini sebetulnya kami ini seperti tidak diorangkan, tidak diundang dan tidak diorangkan. Karena apapun keraton ini istilahnya kalau rumah itu ada tuan rumahnya, dan kami sebagai tuan rumah tidak diberikan atau tidak diberitahu atau tidak memberikan izin untuk acara tersebut. Jadi kami benar-benar tidak tahu. Nah, oleh karena itu kami juga sudah melayangkan surat keberatan kami. Acara penyerahan keputusan Menteri Kebudayaan RI nomor 8 tahun 2026 di Keraton Kasunanan Solo berlangsung tanpa simbolis. Penyerahan surat keputusan pelaksana tugas Keraton Solo kepada Maha Menteri KGPAT Jaulan hanya diakhiri dengan sesi foto bersama. Kegiatan sempat terganggu oleh keributan ketika dua kakak perempuan Pakubuwono 14 Purboyo menghentikan acara usai pidato Menteri Budaya Fadlizon. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Anang Maruf. Selamat sore. Seperti apa kronologi lengkap keributan yang terjadi saat penyerahan SK Pelaksana Tugas Keraton Solo oleh Menteri Kebudayaan? Oke, selamat sore dan selamat sore Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon datang ke Kasunanan untuk memberikan surat keputusan nomor 8 tahun 2006 dan kedatangan dia untuk memberikan surat keputusan untuk KGPAT Jaulan di mana sebagai ketua di Surabaya dan pendidikan ini dilakukan Jaulan merupakan menteri atau perwakilan raja sebelum Pakubuwono ke-13 kemarin, dan simbolis penyerahan keputusan SK ini sempat diwarnai bersih tegang oleh dualisme raja di Keraton Kasunanan lalu dari pihak Pakubuwono 14 Purboyo dan Pakubuwono 4 dari pihak Menteri dan Pantuan Tribun Solo di lokasi sebelum acara dimulai dan sebelum kedatangan Menteri bersih tegang karena lokasi atau tempat-tempat di mana yang akan ditinjau oleh Menteri Kebudayaan ini di Pakubuwono 14 dari Boyo. Dari mengetahui hal tersebut, pihak Pakubuwono 4 melakukan pencopotan langsung gembok-gembok tersebut karena lokasi itu akan digunakan untuk tinjauan Menteri Kebudayaan. Dan tidak hanya itu juga tidak terlihat saat
Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon sambutan setelah sambutan diinstruksi oleh pihak Pakubono 14 Purboyo, kami sebut dengan Gusti Timur, di mana Gusti Timur ini pidato-pidato dari Fadlizon. Dan satu juga Gusti Timur meminta untuk waktunya untuk bicara, namun saat itu mic yang ada di depan Gus Timur dihentikan oleh pihak Pakubono 14 sama HP. Sekian rekan. Ya, Anang, kemudian bagaimana sikap dari Menteri Kebudayaan Fadlizon menanggapi insiden keributan yang terjadi? Dari pantauan Tribun Solo, pada waktu interupsi tersebut pihak Kebudayaan Fadlizon itu langsung menanggapi dan akan menjanjikan merencanakan atau menjadwalkan akan melakukan pertemuan langsung dengan dua pihak, antara pihak Pakubono 14 Purboyo dan Pakubono 14 dari HPI. Dan hal itu juga ditunggu oleh pihak Pakubono 14 dari Purboyo. Sekian. Ya, dari informasi yang Anda himpun, apa isi dan dasar hukum penerbitan SK Pelaksana Tugas Keraton Solo kepada Tejo Wulan, Anang? Pengetahuan saya dan penunjukan Tejo Wulan sendiri, karena Tejo Wulan ini merupakan HPI atau Raja Selalu, dan saat ini sebagai PLT dan tertua yang dituakan di Keraton Kasunan Surakarta, dan diharapkan dengan surat keputusan ini Tejo Wulan bisa menjadi jembatan antara dua pihak, dan agar dua pihak ini bisa saling menjadi satu dan tidak ada lagi keributan yang saat ini. Baik, setelah Menteri Fadlizon resmi menyerahkan SK kepada pihak Tejo Wulan, kemudian bagaimana tanggapan dari kubu yang menolak menunjukkan Tejo Wulan sebagai pelaksana tugas Keraton Solo? Setelah prosesi penyerahan SK tersebut, sehingga dari pihak Pakubono 14 Purboyo juga melakukan konferensi pers sama wartawan dan media, di mana dari pihak Purboyo ini merespon klarifikasi terkait instruksi tadi. Ini dia merasa tidak pernah diberitahu atau mendapat informasi adanya kegiatan-kegiatan yang saat ini terjadi, yakni memberikan atau pelimpahan SK kepada Tejo Wulan. Hal ini membuat pihak Purboyo ini kecewa, karena mereka yang mengaku sebagai tuan rumah tidak pernah dikasih tahu terkait hal tersebut, dan dia juga memberikan beberapa surat keberatan kepada Menteri Kebudayaan, di mana keberatan itu menunjukkan agar surat keputusan itu agar dicabut atau nanti bisa dibicarakan apabila ada pertemuan lebih lanjut yang menyangkut dengan Pakubono 14 dari pihak Pakubono 14 Purboyo. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya Anang Ma'ruf, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Kawasan Cagar Budaya Nasional pada 3 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 208 2017, dan penetapan ini merupakan bentuk pengakuan negara atas nilai penting kawasan ini sebagai warisan budaya bangsa yang memiliki arti strategis dalam sejarah kebudayaan dan peradaban Indonesia. Penetapan kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat sebagai kawasan cagar budaya nasional ini tentu didasarkan pada pemenuhan kriteria, antara lain wujud kesatuan dan persatuan bangsa, karya adiluhung
yang mencerminkan kekhasan budaya Indonesia, cagar budaya yang langka dan unik. Ini adalah juga bukti evolusi peradaban serta pertukaran budaya lintas wilayah, serta contoh penting kawasan permukiman tradisional dan lanskap budaya yang matnya supaya banyak yang mendengar. Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia. Kalau ini acara sudah selesai, kita duduk berembuk. Yang kami tunjuk adalah pelaksana mewakili pemerintah. Nah, pelaksana dari pemerintah kita bisa menunjuk ya untuk mempertanggung jawab. Setelah ini silakan berembuk, kami sudah menguruskan diri. Begitu. Iya, setelah ini. Saya tidak pernah diajak berembukan. Saya undang. Saya tidak undang. Oh, bukan dari Ada tidak pernah ada. Jadi baik ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kita begini. Kalau kita mau musyawarah, Iya betul. setelah ini Bukan milik keluarga. mundur. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Jadi nanti kita aja ya. Sebetulnya kami ini seperti tidak diorangkan, tidak diundang dan tidak. Pihak Pakubuwono 14 Purboyo mengaku keberatan hingga tidak merasa dihormati dengan adanya agenda penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan RI nomor 8 tahun 2026, di mana penyerahan SK tersebut terjadi pada Minggu 18 Januari pagi tadi. Ketegangan kembali terjadi saat kakak perempuan Pakubuwono 14 Purboyo yakni GKR Timur Rumbai dan Graidevi Leliana Dewi terdengar berteriak meminta pertemuan langsung dengan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon di lokasi acara. Meski tanpa prosesi simbolis penyerahan SK kepada KG PHT Jaulan selaku pemangku jabatan sementara di Keraton Kasunanan Surakarta, rangkaian acara tersebut tetap berlangsung hingga selesai. Menanggapi pelaksanaan acara itu, pihak Pakubuwono 14 Purboyo melalui GKR Timur Rumbai menyampaikan keberatan keras. Ia mengaku sengaja menyela acara di hadapan Menteri Kebudayaan karena merasa keluarga besar Pakubuwono tidak dihormati. Ia menjelaskan, sebagai pihak yang merasa memiliki kedudukan sebagai tuan rumah Keraton Kasunanan, keluarganya sama sekali tidak diberi pengetahuan terkait agenda tersebut.
Oleh karena itu, pihak Pakubuwono 14 Purboyo melayangkan surat keberatan kepada Kementerian Kebudayaan hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut GKR Timur Rumbai, surat tersebut berisi keberatan atas terselenggaranya acara yang dinilai tidak adil dan tidak melalui proses yang semestinya dalam pengambilan keputusan oleh Menteri Kebudayaan. Kedepan pihaknya juga akan menempuh langkah hukum. Ia menyebut telah ditunjuk kuasa hukum oleh Sinuhun Pakubuwono 14 untuk menangani persoalan ini. Lebih lanjut, ia menilai agenda penyerahan SK tersebut menjadi bukti adanya ketidakadilan, sekaligus ketidakpahaman terhadap adat dan tata kelola Keraton Kasunanan Surakarta oleh Menteri Kebudayaan RI. Polemik ini pun menambah panjang daftar konflik internal Keraton Kasunanan Surakarta yang hingga kini belum menemukan titik temu. Ini kita mengundang para wartawan rekan semua ini supaya bisa menyampaikan suara kami menyikapi acara yang kami sudah lihat di Aminkan maupun di Parasio, bagaimana acara itu dilaksanakan. Kenapa saya ketika itu sejujurnya kami keluarga besar Pakubuwono 13 dan ini juga ada Kaputri TV 12 yang tekun-tekun ada di sini, ada Gustikan Baru, ada Gustikan Agung ada Gusti Pangeran Karya Pangembaran di Kusumo, ada Gustinya, ada Gustiran, ada Tanda Putri dari PSSI. Ini sebetulnya kami ini seperti tidak diorangkan, tidak diundang dan tidak diorangkan. Karena apapun keraton ini istilahnya kalau rumah itu ada tuan rumahnya, dan kami sebagai tuan rumah tidak diberikan atau tidak diberitahu atau tidak memberikan izin untuk acara tersebut. Jadi kami benar-benar tidak tahu. Nah, oleh karena itu kami juga sudah melayangkan surat keberatan kami. Acara penyerahan keputusan Menteri Kebudayaan RI nomor 8 tahun 2026 di Keraton Kasunanan Solo berlangsung tanpa simbolis. Penyerahan surat keputusan pelaksana tugas Keraton Solo kepada Mahamenteri KGPAT Jaulan hanya diakhiri dengan sesi foto bersama. Kegiatan sempat terganggu oleh keributan ketika dua kakak perempuan Pakubuwono 14 Purboyo menghentikan acara usai pidato Menteri Budaya Fadlizon. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Anang Maruf. Selamat sore. Seperti apa kronologi lengkap keributan yang terjadi saat penyerahan SK pelaksana tugas Keraton Solo oleh Menteri Kebudayaan? Oke, selamat sore dan selamat sore Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon datang ke Kasunanan untuk memberikan surat keputusan nomor 8 tahun 2006 dan kedatangan dia untuk memberikan surat keputusan untuk KGPAT Jaulan, di mana sebagai ketua di Surakarta dan
penunjukan ini dilakukan Tejo Wulan merupakan Menteri atau Perwakilan Raja sebelum Pakubuwono ke-13 kemarin. Dan simbolis penyerahan keputusan SK ini sempat diwarnai bersih tegang oleh dualisme raja di Keraton Kasunanan Ampel, lalu dari pihak Pakubuwono 14 Purbalingga dan Pakubuwono 4 dari pihak Mati dan bantuan Tribun Solo di lokasi sebelum acara dimulai dan sebelum kedatangan Menteri bersih tegang sempat karena lokasi atau tempat-tempat di mana yang akan ditinjau oleh Menteri Kebudayaan ini di Pakubuwono 14 dari Boyo. Dari mengetahui hal tersebut, pihak Pakubuwono 4 akan melakukan pencopotan langsung gembok-gembok tersebut karena kalau lokasi itu akan digunakan untuk tinjauan Menteri Kebudayaan. Dan tidak hanya itu juga terlihat saat Menteri Kebudayaan Pak Gibran sambutan setelah sambutan diinstruksi oleh pihak Pakubuwono 14 Purbalingga kami sebut dengan Gusti Timur, di mana Gusti Timur ini pidato dari Pak Dijo. Dan satu juga Gusti Timur meminta untuk waktunya untuk bicara, namun saat itu mic yang ada di depan Gus Timur dihentikan oleh pihak Pakubuwono 14 sama Angapin. Sekian rekan. Ya, Anang, kemudian bagaimana sikap dari Menteri Kebudayaan Fadlizon menanggapi insiden keributan yang terjadi? Dari pantauan Tribun Solo, pada waktu interupsi tersebut, pihak Kebudayaan Fadlizon itu langsung menanggapi dan akan menjanjikan merencanakan atau menjadwalkan akan melakukan pertemuan langsung dengan dua pihak, antara pihak Pakubuwono 14 Purbalingga dan Pakubuwono 14 dari HAPI. Dan hal itu juga ditunggu oleh pihak Pakubuwono 14 dari Purbalingga. Sekian. Ya, dari informasi yang Anda himpun, apa isi dan dasar hukum penerbitan SK Pelaksana Tugas Keraton Solo kepada Tejo Wulan, Anang? Pengetahuan saya dan penunjukan Tejo Wulan sendiri, karena Tejo Wulan ini merupakan ANGPI atau Raja Dahulu dan saat ini sebagai PLT dan tertua yang dituakan di Keraton Kasunanan Surakarta, dan diharapkan dengan surat keputusan ini Tejo Wulan bisa menjadi jembatan antara dua pihak dan agar dua pihak ini bisa saling menjadi satu dan tidak ada lagi keributan yang saat ini. Baik, setelah Menteri Fadlizon resmi menyerahkan SK kepada pihak Tejo Wulan, kemudian bagaimana tanggapan dari kubu yang menolak menunjukkan Tejo Wulan sebagai pelaksana tugas Keraton Solo? Setelah prosesi penyerahan SK tersebut, sehingga dari pihak Pakubuwono 14 Purbalingga juga melakukan konferensi pers sama wartawan dan jalannya, di mana dari pihak Purbalingga ini merespon klarifikasi terkait instruksi tadi, ini dia merasa tidak pernah diberitahu atau mendapat informasi adanya kegiatan-kegiatan yang saat ini terjadi, yakni memberikan atau pelimpahan SK kepada Tejo Wulan. Hal ini membuat pihak Purbalingga ini kecewa karena mereka yang mengaku sebagai tuan rumah tidak pernah dikasih tahu terkait hal tersebut, dan
dia juga memberikan beberapa surat keberatan kepada Menteri Kebudayaan, di mana keberatan itu menunjukkan agar surat keputusan itu agar dicabut atau nanti bisa dibicarakan apabila ada pertemuan lebih lanjut yang menyangkut dengan Pakubuwono 14 dari pihak Pakubuwono 14 Purworejo. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya Anang Ma'ruf, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Kawasan Cagar Budaya Nasional pada 3 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 208 2017, dan penetapan ini merupakan bentuk pengakuan negara atas nilai penting kawasan ini sebagai warisan budaya bangsa yang memiliki arti strategis dalam sejarah kebudayaan dan peradaban Indonesia. Penetapan kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai kawasan cagar budaya nasional ini tentu didasarkan pada pemenuhan kriteria, antara lain wujud kesatuan dan persatuan bangsa, karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan budaya Indonesia, cagar budaya yang langka dan unik. Ini adalah juga bukti evolusi peradaban serta pertukaran budaya lintas wilayah, serta contoh penting kawasan permukiman tradisional dan landskap budaya yang supaya banyak yang mendengar. Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia. Kalau ini acara sudah selesai, kita duduk berembuk. Yang kami tunjuk adalah pelaksana mewakili pemerintah. Nah, pelaksana dari pemerintah kita bisa menunjuk ya untuk mempertanggung jawab. Jadi setelah ini silakan berembuk, kami tidak mengurusi begitu. Iya, setelah ini. Saya tidak pernah diajak untuk berembukan. Saya undang. Oh, bukan dari Ada tidak pernah ada. Jadi baik ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kita begini. Kalau kita mau musyawarah, Iya betul. setelah ini mundur. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Jadi nanti kita ini ya. Sebetulnya kami ini seperti
seperti tidak diorangkan, tidak diundang dan tidak. Pihak Pakubuwono 14 Purboyo mengaku keberatan hingga tidak merasa dihormati dengan adanya agenda penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan RI nomor 8 tahun 2026, di mana penyerahan SK tersebut terjadi pada Minggu 18 Januari pagi tadi. Ketegangan kembali terjadi saat kakak perempuan Pakubuwono 14 Purboyo yakni GKR Timur Rumbai dan Graidevi Leliana Dewi terdengar berteriak meminta pertemuan langsung dengan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon di lokasi acara. Meski tanpa prosesi simbolis penyerahan SK kepada KG PHT Jaulan selaku pemangku jabatan sementara di Keraton Kasunanan Surakarta, rangkaian acara tersebut tetap berlangsung hingga selesai. Menanggapi pelaksanaan acara itu, pihak Pakubuwono 14 Purboyo melalui GKR Timur Rumbai menyampaikan keberatan keras. Ia mengaku sengaja menyela acara di hadapan Menteri Kebudayaan karena merasa keluarga besar Pakubuwono tidak dihormati. Ia menjelaskan sebagai pihak yang merasa memiliki kedudukan sebagai tuan rumah Keraton Kasunanan, keluarganya sama sekali tidak diberi pengetahuan terkait agenda tersebut. Oleh karena itu, pihak Pakubuwono 14 Purboyo melayangkan surat keberatan kepada Kementerian Kebudayaan hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut GKR Timur Rumbai, surat tersebut berisi keberatan atas terselenggaranya acara yang dinilai tidak adil dan tidak melalui proses yang semestinya dalam pengambilan keputusan oleh Menteri Kebudayaan. Kedepan pihaknya juga akan menempuh langkah hukum. Ia menyebut telah ditunjuk kuasa hukum oleh Sinuhun Pakubuwono 14 untuk menangani persoalan ini. Lebih lanjut, ia menilai agenda penyerahan SK tersebut menjadi bukti adanya ketidakadilan, sekaligus ketidakpahaman terhadap adat dan tata kelola Keraton Kasunanan Surakarta oleh Menteri Kebudayaan RI. Polemik ini pun menambah panjang daftar konflik internal Keraton Kasunanan Surakarta yang hingga kini belum menemukan titik temu. Ini kita mengundang para wartawan rekan semua ini supaya bisa menyampaikan suara kami menyikapi acara yang kami sudah lihat di Aminkan maupun di Parasio, bagaimana acara itu dilaksanakan. Kenapa saya ketika itu berdirinya kami keluarga besar Pakubuwono 13 dan ini juga ada Kaputri PD 12 yang ketua ada di sini, ada Pusikan Ratwari, ada Pusikan Ratwari, ada Pusi Pangeran, ada Pangeran Ibu Kusumo, ada Bukunya, ada Bukurat, ada Tanda Putri, dari PSSI. Ini sebetulnya kami ini seperti tidak diorangkan, tidak diundang dan tidak diorangkan. Karena apapun keraton ini istilahnya kalau rumah itu ada tuan rumahnya, dan kami sebagai tuan rumah tidak diberikan atau tidak diberitahu atau tidak memberikan izin untuk acara tersebut. Jadi kami benar-benar tidak tahu. Nah, oleh karena itu kami juga sudah melayangkan surat keberatan kami. Acara
Acara penyerahan keputusan Menteri Kebudayaan RI nomor 8 tahun 2026 di Keraton Kasunanan Solo berlangsung tanpa simbolis. Penyerahan surat keputusan pelaksana tugas Keraton Solo kepada Maha Menteri KGPAT Jaulan hanya diakhiri dengan sesi foto bersama. Kegiatan sempat terganggu oleh keributan ketika dua kakak perempuan Pakubuwono 14 Purboyo menghentikan acara usai pidato Menteri Budaya Fadlizon. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Anang Maruf. Selamat sore. Seperti apa kronologi lengkap keributan yang terjadi saat penyerahan SK Pelaksana Tugas Keraton Solo oleh Menteri Kebudayaan? Oke, selamat sore dan selamat sore Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi, Pak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon datang ke Kasunanan untuk memberikan surat keputusan nomor 8 tahun 2006 dan kedatangan dia untuk memberikan surat keputusan untuk KGPAT Jaulan, di mana sebagai ketua di Surakarta dan penunjukan ini dilakukan Jaulan merupakan Menteri atau perwakilan raja sebelum Pakubuwono ke-13 kemarin, dan simbolis penyerahan keputusan SK ini sempat diwarnai bersih tegang oleh dualisme raja di Keraton Kasunanan, lalu dari pihak Pakubuwono 14 Purboyo dan Pakubuwono 4 dari pihak Menteri, dan pantuan Tribun Solo di lokasi sebelum acara dimulai dan sebelum kedatangan Menteri bersih tegang karena lokasi atau tempat-tempat di mana yang akan ditinjau oleh Menteri Kebudayaan ini di Pakubuwono 14 dari Purboyo. Dari mengetahui hal tersebut, pihak Pakubuwono 4 melakukan pencopotan langsung gembok-gembok tersebut karena lokasi itu akan digunakan untuk tinjauan Menteri Kebudayaan. Dan tidak hanya itu tidak terlihat saat Menteri Kebudayaan Fadlizon sambutan, setelah sambutan diinstruksi oleh pihak Pakubuwono 14 Purboyo, kami sebut dengan Gusti Timur, di mana Gusti Timur ini pidato-pidato dari Fadlizon. Dan satu juga Gusti Timur meminta untuk waktunya untuk bicara, namun saat itu mic yang ada di depan Gusti Timur dihentikan oleh pihak Pakubuwono 14 sama Angapin. Sekian rekan. Ya, Anang, kemudian bagaimana sikap dari Menteri Kebudayaan Fadlizon menanggapi insiden keributan yang terjadi? Dari pantauan Tribun Solo, pada waktu interupsi tersebut, pihak Kebudayaan Fadlizon itu langsung menanggapi dan akan menjanjikan merencanakan atau menjadwalkan akan melakukan pertemuan langsung dengan dua pihak, antara pihak Pakubuwono 14 Purboyo dan Pakubuwono 14 dari HAPI. Dan hal itu juga ditunggu oleh pihak Pakubuwono 14 dari Purboyo. Sekian. Ya, dari informasi yang Anda himpun, apa isi dan dasar hukum penerbitan SK Pelaksana Tugas Keraton Solo kepada T. Jaulan, Anang? Pengetahuan saya dan penunjukan T. Jaulan sendiri, karena T. Jaulan ini merupakan ANGAPI atau Raja Dahulu, dan saat ini sebagai PLT dan
tertua yang dituakan di Keraton Kasunanan Surakarta, dan diharapkan dengan surat keputusan ini Tejo Wulan bisa menjadi jembatan antara dua pihak, dan agar dua pihak ini bisa saling menjadi satu dan tidak ada lagi keributan yang saat ini. Baik, setelah Menteri Fadlizon resmi menyerahkan SK kepada pihak Tejo Wulan, kemudian bagaimana tanggapan dari kubu yang menolak menunjukkan Tejo Wulan sebagai pelaksana tugas Keraton Solo? Setelah prosesi penyerahan SK tersebut, sehingga dari pihak Pakubono 14 Purworejo juga melakukan konferensi sama dalam pembicaranya, di mana dari pihak Purworejo ini merespon klarifikasi terkait instruksi tadi, ini dia merasa tidak pernah diberitahu atau mendapat informasi adanya kegiatan-kegiatan yang saat ini terjadi, yakni memberikan atau pelimpahan SK kepada Tejo Wulan. Hal ini membuat desa Purworejo ini kecewa karena mereka yang mengaku sebagai tuan rumah tidak pernah dikasih tahu terkait hal tersebut, dan dia juga memberikan beberapa surat keberatan kepada Menteri Kebudayaan, di mana keberatan itu menunjukkan agar surat keputusan itu agar dicabut atau nanti bisa dibicarakan apabila ada pertemuan lebih lanjut yang menyangkut dengan Pakubono 14 dari pihak Pakubono 14 Purworejo. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya Anang Ma'ruf, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Kawasan Cagar Budaya Nasional pada Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 208/2017, dan penetapan ini merupakan bentuk pengakuan negara atas nilai penting kawasan ini sebagai warisan budaya bangsa yang memiliki arti strategis dalam sejarah kebudayaan dan peradaban Indonesia. Penetapan kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai kawasan cagar budaya nasional ini tentu didasarkan pada pemenuhan kriteria, antara lain wujud kesatuan dan persatuan bangsa, karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan budaya Indonesia, cagar budaya yang langka dan unik. Ini adalah juga bukti evolusi peradaban serta pertukaran budaya lintas wilayah, serta contoh penting kawasan permukiman tradisional dan landskap budaya yang supaya banyak yang mendengar. Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia. Kalau ini acara sudah selesai, kita duduk berembuk. Yang kami tunjuk adalah pelaksana mewakili pemerintah. Nah, pelaksana dari pemerintah kita bisa menunjuk ya untuk bertanggung jawab. Jadi setelah ini silakan berembuk. Kami sudah mengurusi begitu. Melalui
setelah ini? Saya tidak pernah diajak bertemu. Saya undang? Oh, diundang. Saya diundang. Oh, bukan dari Saya tidak pernah ada. Jadi baik ya. Bapak-bapak, ibu masih sekalian. Begini. Kalau kita mau musyawarah, Iya betul. setelah ini Bukan milik keluarga ini. munduran. Aduh. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Jadi kita aja ya. Sebetulnya kami ini seperti tidak diorangkan, tidak diundang dan tidak. Pihak Pakubuwono 14 Purboyo mengaku keberatan hingga tidak merasa dihormati dengan adanya agenda penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan RI nomor 8 tahun 2026, di mana penyerahan SK tersebut terjadi pada Minggu 18 Januari pagi tadi. Ketegangan kembali terjadi saat kakak perempuan Pakubuwono 14 Purboyo yakni JKRT Murumbai dan Graidevi Leliana Dewi terdengar berteriak meminta pertemuan langsung dengan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon di lokasi acara. Meski tanpa prosesi simbolis penyerahan SK kepada KG PHT Jaulan selaku pemangku jabatan sementara di Keraton Kasunanan Surakarta, rangkaian acara tersebut tetap berlangsung hingga selesai. Menanggapi pelaksanaan acara itu, pihak Pakubuwono 14 Purboyo melalui GKRT Murumbai menyampaikan keberatan keras. Ia mengaku sengaja menyela acara di hadapan Menteri Kebudayaan karena merasa keluarga besar Pakubuwono tidak dihormati. Ia menjelaskan, sebagai pihak yang merasa memiliki kedudukan sebagai tuan rumah Keraton Kasunanan, keluarganya sama sekali tidak diberi pengetahuan terkait agenda tersebut. Oleh karena itu, pihak Pakubuwono 14 Purboyo melayangkan surat keberatan kepada Kementerian Kebudayaan hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut GKRT Murumbai, surat tersebut berisi keberatan atas terselenggaranya acara yang dinilai tidak adil dan tidak melalui proses yang semestinya dalam pengambilan keputusan oleh Menteri Kebudayaan. Kedepan pihaknya juga akan menempuh langkah hukum. Ia menyebut telah ditunjuk kuasa hukum oleh Sinuhun Pakubuwono 14 untuk menangani persoalan ini. Lebih lanjut, ia menilai agenda penyerahan SK tersebut menjadi bukti adanya ketidakadilan, sekaligus ketidakpahaman terhadap adat dan tata kelola Keraton Kasunanan Surakarta oleh Menteri Kebudayaan RI. Polemik ini pun menambah panjang daftar konflik internal Keraton Kasunanan Surakarta yang hingga kini belum menemukan titik temu. Ini kita mengundang para wartawan rekan semua ini supaya dan menyampaikan suara kami menyikapi acara yang kami sudah lihat di panggilan maupun di radio, bagaimana acara itu dilaksanakan. Kenapa saya ketika itu sejujurnya kami keluarga besar Pakubuwono 13 dan ini juga ada Kaputri PD 12 yang telepon-telepon ada di sini, ada Gusti Kalimantan, ada
Kami lakukan kami Gusti Pangeran Karyo Panembahan Dipokusumo, ada bukunya, ada kulturan, ada kantor Edi, dari PSSI. Ini sebetulnya kami ini seperti tidak diorangkan, tidak diundang dan tidak diorangkan. Karena apapun keraton ini istilahnya kalau rumah itu ada tuan rumahnya, dan kami sebagai tuan rumah tidak diberikan atau tidak diberitahu atau tidak memberikan izin untuk acara tersebut. Jadi kami benar-benar tidak tahu. Nah, oleh karena itu kami juga sudah melayangkan surat keberatan kami. Acara penyerahan keputusan Menteri Kebudayaan RI nomor 8 tahun 2026 di Keraton Kasunanan Solo berlangsung tanpa simbolis. Penyerahan surat keputusan pelaksana tugas Keraton Solo kepada Maha Menteri KGPA Tejo Wulan hanya diakhiri dengan sesi foto bersama. Kegiatan sempat terganggu oleh keributan ketika dua kakak perempuan Pakubuwono 14 Purboyo menghentikan acara usai pidato Menteri Budaya Fadlizon. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo, Anang Maruf. Selamat sore. Seperti apa kronologi lengkap keributan yang terjadi saat penyerahan SK pelaksana tugas Keraton Solo oleh Menteri Kebudayaan? Oke, selamat sore dan selamat sore Anda berada. Seperti yang dijelaskan tadi, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon datang ke Kasunanan untuk memberikan surat keputusan nomor 8 tahun 2006 dan kedatangan dia untuk memberikan surat keputusan untuk KGPH Tejo Wulan, di mana Tejo Wulan sebagai ketua di Surakarta dan pendidikan ini disampaikan Tejo Wulan merupakan menteri atau perwakilan raja sebelum Pakubuwono ke-13 kemarin, dan simbolis penyerahan keputusan SK ini sempat diwarnai bersih tegang oleh dualisme raja di Keraton Kasunanan Jakarta, lalu dari Pakubuwono 14 Purboyo dan Pakubuwono 4 dan Pantuan Tribun Solo di lokasi sebelum acara dimulai dan sebelum kedatangan menteri. Bersih tegang karena lokasi atau tempat-tempat di mana yang akan ditinjau oleh Menteri Kebudayaan di untuk Pakubuwono 14 dari Boyo. Dari mengetahui hal tersebut, pihak Pakubuwono 4 akan melakukan pencopotan langsung gembok-gembok tersebut karena lokasi itu akan digunakan untuk tinjauan Menteri Kebudayaan. Dan tidak hanya itu juga terlihat saat Menteri Kebudayaan Fadlizon sambutan, setelah sambutan diinstruksi oleh pihak Pakubuwono 14 Purboyo, kami sebut dengan Gusti Timur, di mana Gusti Timur ini pidato dari Fadlizon. Dan satu juga Gusti Timur meminta untuk waktunya untuk bicara, namun
saat itu mic yang ada di depan Gus Timur dihentikan oleh pihak Pakubono 14 sama HAP. Sekian rekan. Ya, Anang, kemudian bagaimana sikap dari Menteri Kebudayaan Fadlizon menanggapi insiden keributan yang terjadi? Dari Pantauan Tribun Solo, pada keseluruhan Fadlizon itu langsung menanggapi dan akan menjanjikan merencanakan atau menjadwalkan akan melakukan pertemuan langsung dengan dua pihak, antara pihak Pakubono 14 Purboyo dan Pakubono 14 dari HAP. Dan hal itu juga ditunggu oleh pihak Pakubono 14 dari Purboyo. Sekian. Ya, dari informasi yang Anda himpun, apa isi dan dasar hukum penerbitan SK Pelaksana Tugas Keraton Solo kepada Tejo Wulan, Anang? Pengetahuan saya dan penunjukan Tejo Wulan sendiri, karena Tejo Wulan ini merupakan ANGPI atau Raja Sekalu, dan saat ini sebagai PLT dan tertua yang dituakan di Keraton Kasunan Surakarta, dan diharapkan dengan surat keputusan ini Tejo Wulan bisa menjadi jembatan antara dua pihak, dan agar dua pihak ini bisa saling menjadi satu dan tidak ada lagi keributan yang lain. Baik, setelah Menteri Fadlizon resmi menyerahkan SK kepada pihak Tejo Wulan, kemudian bagaimana tanggapan dari kubu yang menolak menunjukkan Tejo Wulan sebagai pelaksana tugas Keraton Solo? Setelah prosesi penyerahan SK tersebut, Pakubono 14 Purboyo juga melakukan konferensi pers sama wartawan dan kamu di mana ini merespon klarifikasi terkait instruksi tadi. Ini dia merasa tidak pernah diberitahu atau mendapat informasi adanya kegiatan-kegiatan yang saat ini terjadi, yakni memberikan atau pelimpahan SK kepada Tejo Wulan. Hal ini membuat desa Purboyo ini kecewa, karena mereka yang mengaku sebagai tuan rumah tidak pernah dikasih tahu terkait hal tersebut. Dia telah memberikan beberapa surat keberatan kepada Menteri Kebudayaan, di mana keberatan itu menunjukkan agar surat keputusan itu agar dicabut atau nanti bisa dibicarakan apabila ada pertemuan lebih lanjut yang menyangkut dengan Pakubono 14 dari pihak Pakubono 14 Purboyo. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya Anang Ma'ruf, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Kawasan Cagar Budaya Nasional pada 3 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 208 2017, dan penetapan ini merupakan bentuk pengakuan negara atas nilai penting kawasan ini sebagai warisan budaya bangsa yang memiliki arti strategis dalam sejarah kebudayaan dan peradaban Indonesia. Penetapan kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat sebagai kawasan cagar budaya nasional ini tentu didasarkan pada pemenuhan kriteria, antara lain wujud kesatuan dan kesatuan bangsa, karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan budaya Indonesia, cagar budaya yang langka dan unik. Ini adalah juga bukti evolusi peradaban serta pertukaran budaya lintas wilayah, serta contoh penting kawasan permukiman tradisional dan lanskap budaya yang apa namanya matnya supaya
saya banyak yang mendengar. Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia. Kalau ini acara sudah selesai, kita duduk berembuk. Yang kami tunjuk adalah pelaksana mewakili pemerintah. Nah, pelaksana dari pemerintah kita bisa menunjuk dia untuk Jadi setelah ini silakan berembuk, kami tidak mengurusi begitu. Iya, setelah ini. Saya tidak pernah diajak untuk berembukan. Saya undang. Saya diundang. Oh, bukan dari kopi. Saya tidak pernah ada. Jadi baik ya. Bapak-bapak, ibu-ibu masih sekalian. Begini. Kalau kita mau musyawarah, Iya betul. setelah ini. Bukan milik keluarga. Mundur. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Jadi nanti kita ini ya. Sebetulnya kami ini seperti tidak diorangkan, tidak diundang dan tidak. Pihak Pakubuwono 14 Purboyo mengaku keberatan hingga tidak merasa dihormati dengan adanya agenda penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan RI nomor 8 tahun 2026, di mana penyerahan SK tersebut terjadi pada Minggu 18 Januari pagi tadi. Ketegangan kembali terjadi saat kakak perempuan Pakubuwono 14 Purboyo yakni GKR Timur Rumbai dan Graidevi Leliana Dewi terdengar berteriak meminta pertemuan langsung dengan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon di lokasi acara. Meski tanpa prosesi simbolis penyerahan SK kepada KG PHT Jowulan selaku pemangku jabatan sementara di Keraton Kasunanan Surakarta, rangkaian acara tersebut tetap berlangsung hingga selesai. Menanggapi pelaksanaan acara itu, pihak Pakubuwono 14 Purboyo melalui GKR Timur Rumbai menyampaikan keberatan keras. Ia mengaku sengaja menyela acara di hadapan Menteri Kebudayaan karena merasa keluarga besar Pakubuwono tidak dihormati. Ia menjelaskan sebagai pihak yang merasa memiliki kedudukan sebagai tuan rumah Keraton Kasunanan. Download Tribun X